Oke guys, kita masuk ke bab 7 yaitu sistem operasi. Oke. Sistem operasi itu intinya software utama yang ngatur semua kerja komputer mulai dari hardware, aplikasi sampai user. Tanpa sistem operasi komputer nggak bakal bisa jalanin program apapun. Nah, yang di slide kedua itu definisi secara umum sistem operasi adalah program yang mengatur hardware dan jadi dasar buat aplikasi, penghubung antara user dan hardware, ngatur dan koordinasiin semua aktivitas di komputer biar bisa berjalan lancar. Contohnya kayak Windows, Linux, Android, iOS, semuanya sistem operasi yang jadi otak komputer atau HP kita. Kita masuk lagi selanjutnya, pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Di antaranya, 1. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja ataupun utilitas sumber daya. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer, tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit. 2. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output. Fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendali. Sistem operasi merupakan bagian dari program yang bisa berjalan setiap saat yang kita kenal dengan istilah kernel. Ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Kita masuk ke abstraksi komponen sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu hardware, bagian fisiknya komputer. Yang kedua itu software, program yang jalan di komputer. Yang ketiga itu user. Ya, kita sebagai penggunanya sistem operasi jadi penghubung antara ketiganya biar bisa saling berinteraksi. Oke, kita lanjut ke yang pertama yaitu generasi kedua itu 1955 sampai 1965 transistor and batch system. Penggunaan batch processing system yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah VMS, Fortran Monitoring System, dan EBS IBM System per 360. Generasi ketiga 1965 sampai 1980 IC and multiprogramming. Penggunaan multiprogramming, multi-user, sistem time sharing dan spooling. Contoh dari sistem operasi ini adalah Unix. Yang keempat, generasi keempat 1980 sampai sekarang adanya perubahan fungsi real-time application, network operating system, dan distributed operating system. Contoh sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, macOS, Linux, FreeBSD, MS-DOS. Ada 6. Yang pertama, pembuatan program sistem operasi. Yang kedua, eksekusi program. Yang ketiga, operasi I/O atau yang disebut dengan input atau output. Yang keempat itu manipulasi sistem berkas. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, deteksi error. Bagian-bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Boot mechanism yang meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel inti dari sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell bertugas membaca input dari user. Yang keempat, pustaka atau library menyediakan kumpulan fungsi dari dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan yang kelima itu driver, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Lapisan-lapisan dalam sistem operasi ada 4 proses, yaitu program atau aplikasi, pengguna, lapisan keempat sampai kelima, kelengkapan sistem operasi itu digabung menjadi programmer, lapisan 3 dan lapisan 2. Dan yang terakhir itu perangkat keras, perancangan sistem operasi lapisan pertama.
Oke, kita masuk ke proses booting. Proses booting adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menganalisasi semua device beserta drivernya. Urutan prosesnya terdiri dari bootloader mencari image kernel, melowatnya ke memori, kemudian dari memori image kernel tadi dijalankan. Nah, yang kedua itu kernel mengenali device beserta drivernya. Yang ketiga, kemudian kernel meng-mount root file system yang merupakan salah satu langkah penting agar proses-proses lain di dalamnya sistem Unix dapat dijalankan, atau di dalam sistem Unix root file system ditandai dengan per. Nah, yang keempat itu selanjutnya kernel akan menjalankan program bernama init. Program bernama init inilah yang kemudian menjalankannya. Yang keenam itu proses terakhir yang dijalankan init adalah GT. Dengan GT kita mendapat suatu interface untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password service selanjutnya. Konsep komunikasi dengan peralatan atau hardware. Setiap peralatan atau hardware yang ingin berkomunikasi dengan komputer membutuhkan device driver atau biasa berbentuk CD. Penjadwalan proses. 1. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan ada dua, yaitu proses yang harus dikerjakan dan yang kedua kapan dan beberapa lama proses itu berjalan. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan 1. proses yang harus berjalan dan kapan selama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan ada 5. Yang pertama itu adil, fairness. Yang ketiga efisiensi. Ketiga waktu tanggap, response time. Yang keempat turnaround time. Yang kelima cepat. Metode penjadwalan. Yang pertama itu non-primitive. Pada metode ini, jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan proses hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Metode ini digunakan pada sistem batch yang sekuensial. Pre-type. Metode ini lebih canggih daripada non-pre-type karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi proses tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time. Algoritma penjadwalan. Jenis algoritma berdasarkan penjadwalan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu non-primitive, menggunakan konsep FIFO, freeze in freeze out, atau VCVS, freeze come freeze survey. CGF, shortage job freeze. HRN, high hit ratio next. MVQ, multiply feedback queries. Dan yang kedua itu primitive, menggunakan konsep RR, round robin. SRF, shortage remaining freeze. PS, priority scheduling. GS, graded scheduling. Klasifikasi lain sebagai berdasarkan dapat atau tidak suatu proses diambil secara paksa, dan klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-prosesnya itu. 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. Yang kedua, algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari berprioritas statik, berprioritas dinamis.